Baik, selamat pagi kembali Sobat Guntur. Seperti yang sudah Shanti katakan tadi, jika kalian ingin memberikan aspirasi ataupun pertanyaan bisa langsung ke 23455. Dan tampaknya kali ini sudah ada yang bergabung di 23455. Maka langsung saja kita angkat bersama. Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya terputus ya. Baik, sebelum mungkin kita menunggu penelpon yang masuk ya dokter ya, kita masih membahas tentang balapan di tengah pandemi dan pastinya masih bersama Dokter Gede Purnamawan seperti itu dok ya. Nah, untuk selanjutnya nih dok, mungkin tadi kita sudah membahas tentang touring yang ternyata itu sudah diminta langsung untuk menjalankannya seperti itu ya dok ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin ini menjadi bagian dari program kerja komunitas ini sendiri seperti itu dok ya. Lalu kalau boleh tahu bagaimana program kerja pengurus baru IMI Buleleng? Mungkin dari program jangka pendeknya, menengah hingga jangka panjangnya. Ya, karena kita kan ada 3 pokok yang harus kita jalani di pengurus ya. Jadi yang pertama pembinaan atlet itu yang mengenai prestasi ya. Kita menyongsong Porprov 2022 di Badung ya. Badung sebagai tuan rumah kayaknya cabang olahraganya khusus untuk bermotor ini mungkin komplit ya. Karena kemarin kalau di Tabanan road race nggak ada, itu kita juga agak kecewa sebenarnya. Karena tapi kan nggak menyalahkan juga karena harus punya sirkuit masalahnya gitu. Nah ini yang saya Badung sebagai tuan rumah, mudah-mudahan bisa terakomodir itu semua. Ya kita berharap bisa berbicara banyak di 2022 karena kan harusnya 2021 gitu, tapi PON aja diundur, kemudian Porprov juga ikuti diundur juga penyelenggaraannya. Kemudian dari segi touring seperti tadi bilang, dengan tatanan kehidupan baru ya, new normal. Kemudian kemarin juga sudah Pak Wakil Gubernur sendiri sebagai pecinta otomotif ya, menaiki mobilnya dari kantor gubernur sampai kan lewat Singaraja juga di Taman Kota ke Karangasem dan bawa mobilnya sendiri ya. Jadi dan sudah ada surat edaran juga untuk kita touring ke daerah-daerah wisata untuk menggerakkan ekonomi. Nah itu peran kita juga di sana karena kita punya klub-klub, mudah-mudahan klub-klub ini bisa berpartisipasi ya, tapi jangan lupa tetap protokol kesehatan ya, jangan awur, jangan merugikan masyarakat di sana. Nah ini bantulah masyarakat gitu. Selain itu teman-teman klub ini saya harapkan juga di fungsi ketiga itu ya bakti sosial. Bakti sosial juga ini kita harus kedepankan. Ya kita dalam keadaan susah ya, dalam keadaan yang prihatin, kita sebagai komunitas seandainya punya lebih, ya kita harus berbagi. Itu sudah banyak sering kita lakukan itu bakti sosial. Saya sering udah lihat teman-teman komunitas yang lain juga melakukan hal itu. Nah, kita juga bagi masker, bagi sembako, malahan bagi APD, itu udah kita laksanakan. Sudah jauh-jauh dari kemarin udah kita laksanakan. Nah di masa-masa ini saya harap itu jangan terputus, gitu, jangan terputus, harus kita tambah karena kita tahu sendiri Bali sekarang kan peningkatan kasusnya juga lumayan. Sudah lumayan sekali, bukan lumayan tapi sudah banyak sekali sepertinya dok ya. Nah mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan terkait program kerjanya? Ya program kerjanya untuk kedepannya sudah jelas, kita sudah terukur bahwa Porprov kita sebagai tolak ukurnya. Itu yang ini. Nah ini kita mau mengharapkan, saya mau mengumpulkan teman-teman kemarin agar teman-teman klub ini bisa satu payung kita kan, satu payung dalam artian ayo klubnya didaftarkan ke IMI agar nanti kita bisa gampang memonitor gitu. Jadi di sanalah berorganisasi itu bagaimana kita punya suara di sana, kemudian memang diakui ya, dari segi legalitas diakui, kemudian kalau umpamanya melakukan kegiatan itu kita bisa monitor. Jadi kegiatan touring itu bisa minimal memberitahu kan, saya mau touring nih ke sana. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu kita cepat, jangan sampai kok ini nggak tahu gitu. Melakukan kegiatan apapun
kalau umpamanya ada hal-hal apa, minimal kita tuh tahu. Jadi kita bisa gampang berkoordinasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang mungkin saya mau ke touringnya dulu ya dok ya. Karena kemarin itu Ketua IMI Bali, Bapaknya Mas Seni Wece, itu sempat melontarkan bahwa ungkapan IMI menggerakkan perekonomian ini melalui touring seperti itu. Nah untuk IMI Buleleng yang tahun ini bisa dikatakan juga, touring selama pandemi ini mungkin tujuan utamanya ini untuk apa? Apakah memang sudah terencanakah atau mungkin masih ada kendalanya? Mungkin bisa diceritakan, Pak? Touring ini kan macam-macam ya, touring wisata atau touring event ya. Tapi yang diharapkan sekarang kan touring hobi ya. Touring hobi, touring wisata ke daerah-daerah wisata, di mana di situ pasti ada pergerakan ekonomi, ada yang jualan, kita ke sana berkontribusi dengan wisata, bangkit lagi, kan itu yang diharapkan. Kemudian apa namanya, kita mengharap semua yang apa namanya, karena kita kan hobi kan sukanya touring gitu, yang hobi touring karena dia pakai motor atau pakai mobil itu rame-rame bisa ke salah satu tempat atau banyak tempat gitu. Nah, mesti harus ayo bareng di satu titik enggak, tapi boleh nanti ke Karangasem atau ke Gilimanuk cuman kuliner atau dan lain sebagainya, itu boleh. Sebenarnya itu yang diharapkan karena susah ini membangkitkan ekonomi kan, karena yang diharapkan kan dari kita sendiri dulu, belum ada wisatawan yang lain. Nah ini, tapi dalam keadaan pandemi ya Anda juga harus paham bagaimana protokol kesehatan. Masa nggak paham-paham sih, gitu udah 6 bulan loh, masa nggak paham juga. Udah lama gitu. sekali sepertinya. Jangan terus menyalahkan gitu, ya semuanya harus berkontribusi gitu. Jangan hanya satu atau dua orang. Jadi semuanya harus berkontribusi. Jangan sampai habis touring bawa penyakit. Kan itu yang susah. Karena ini juga kan kalau udah yang dikatakan touring, mungkin dalam tanda kutip itu orang-orang mungkin berpikirnya tuh ini rame-rame kok terus-terusan sih ini ada apa namanya touring-touring seperti ini. Tidakkah nanti akan membahayakan karena ini beramai-ramai seperti itu, karena sekarang mungkin dari protokolnya juga mengatakan ada batas minimal, ada batas maksimal seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa sebenarnya. Pemerintah mau pilih yang mana, kan gitu. Kata Jokowi kan dua-duanya, ekonomi, kesehatan kan dulu awal-awal begitu, ekonomi semuanya gitu. Jadi kalau saya bilang, terus saya bertanya, sampai kapan pandemi ini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Virusnya juga nggak ada yang tahu itu ada di mana. Sudah tatanan kehidupan baru. Nah ini tatanan kehidupan baru ini, ya Anda harus tahu gitu dari diri sendiri dulu. Bukan tenaga kesehatan atau bukan pemerintah. Ya kalau Anda sudah tahu, paham, Anda tentunya sudah menerapkan ini. Itu yang diharapkan. Kalau Anda touring, boleh Anda touring. Siapa yang melarang kan gitu sekarang. Kalau dulu kan dilarang pokoknya gitu. Ya sekarang tolong dijaga jaraknya atau Anda juga harus bermasker. Itu aja sebenarnya gampang, cuman kadang kita tuh malas ribet ya. Malas ribet gitu kan. Iya, kadang itu tidak dihiraukan seperti gitu. itu. Kalau sudah mulai paham ya gampang. Nah, oke, jadi kembali lagi ke diri sendiri seperti itu ya. Nah, tadi itu kita membicarakan tentang touringnya. Lalu berikutnya itu tentang program kerja yang bakti sosial. Ini juga cukup menarik. Mungkin pembalap itu mungkin dikiranya itu hanya bisa touring tadi, lalu juga menyalurkan atletnya untuk meraih prestasi. Nah, ini untuk bakti sosialnya sendiri itu seperti apa, Dok? Ya, ini nyata ya. Nyata yang kami orang tua pembalap, karena di tahun 2020 ini Kejurnas sama sekali tidak ada. Kemudian kami mengumpulkan dana, kami bantu hampir seluruh Bali loh. Kami bantu penyemprotan, awalnya kan penyemprotan desinfektan, kemudian ada fogging untuk DB karena berbarengan itu DB dengan pandemi ini. Waktu itu juga banyak sekali kasus DB ya, Dok. Kemudian kami membantu sembako. Kami kalau di Buleleng nih saya ngomongkan, di Buleleng kemarin Bali MX Motocross itu kami 2 hari di sini, semprot keliling kota selama 1 hari itu, jadi sore sampai malam itu kita semprot, kemudian fogging paginya habis-habisan itu sampai ke daerah Lovina juga untuk demam berdarahnya.
daerah sini kelurahan Kaliuntu, Banjarjawu kita fogging. Kemudian untuk APD, APD gitu juga menyumbang APD di puskesmas menyumbang, kemudian di ID kita sumbangkan, kemudian di rumah sakit di kamar jenazah kita sumbangkan juga sembako di sana untuk petugas kamar jenazah, kemudian APD, kemudian di ID juga banyak kita nyumbang APD, kacamata, face shield, sama baju APD-nya lengkap gitu. Dan kita sumbangkan itu. Jadi bukan hanya di Buleleng saja, karena kemarin 2 hari kita di sini, kemudian di daerah-daerah yang lain Karangasem. Oke, berarti ini tidak hanya mencakup Buleleng, tapi sudah sampai keluar Buleleng seperti itu, Dok ya. Nah, lalu untuk barang-barang yang disumbangkan sendiri, Dok, itu apakah memang hasil dari sumbangan masing-masing dari masing-masing anggota di komunitas ini, atau justru ada bantuan dari pemerintah, Dok? Nah, kita sendiri. Sendiri. Itu sistemnya seperti apa? Memang urunan atau bagaimana? Ya, kita urunan karena kita harusnya 2020 kita ke Jurnas. Jadi dana itu kita sisihkan untuk menyumbang ke masyarakat. Ya, tenaga kesehatan, ya ke yang membutuhkan lah. Dan kita bisa bantu apa? Kita bisa bantu, kita kemarin ke Koramil kita bantu masker, kemarin terakhir kita di POM kita bantu masker, kita di desa-desa kita bantu masker. Kalau totali ya, kita sudah hampir menyumbang masker itu 100.000. 100.000 masker. Wah, itu dan sembako itu bertonton. Wah, oke. Gitu. Karena kita langsung sendiri ke ke Sudaji kita beli di petani. Langsung ke petani ya? Petani. Oke, ini juga membantu petani sendiri seperti itu untuk perekonomian petani seperti itu ya. Wah, ini ternyata komunitas ini juga sangat baik sekali dan bukan hanya memikirkan tentang atletnya, tapi juga ikut melaksanakan bakti sosial salah satunya untuk di masa pandemi ini gitu ya, Dok ya. Nah, lalu Dok, untuk anggotanya sendiri apakah memang dirasa sudah paskah atau justru masih dirasa kurang untuk jumlah anggotanya sendiri? Pasti kurang. Masih kurang? Pasti kurang. Kita kan mengharapkan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya agar kenapa? Jadi regenerasi ini harus terus gitu. Hal yang positif kenapa harus enggak? Gitu. Jadi ya harus tetap kita mencari komunitas ini kan harus besar ya, nggak ada komunitas harus menciut, harus besar. Kan karena kepentingannya kita bisa harus besar, gitu. Kepentingannya apa? Ya atlet, ya terbinanya mereka, disiplin dan lain sebagainya, kan gitu ininya. Kita programnya ya namanya atlet, nggak ada yang nggak disiplin harusnya. Ya, jangan jadi atlet habis itu sudah ketadang penedeng, jangan. Ya, maunya go internasional tapi dari diri sendiri juga tidak ada latihan fisik, nggak mau, ya susah ya gitu. Oke, jadi bisa dikatakan masih kurang seperti Dok ya. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sempat disinggung juga bahwa ada komunitas-komunitas ini yang tergabung baru dalam wilayah Buleleng ini. Itu kalau boleh tahu ada berapa komunitas, Dok, yang tergabung di sini? Kita kemarin mengundang 30 komunitas. Yang hadir itu ada 22, itu udah luar biasa. Iya, itu sudah lebih dari setengah juga ya, Dok ya. Dan kemarin saya berharap mereka mau ikut berpartisipasi dalam hal seperti yang 3 itu, ya prestasi, kemudian bakti sosial, kemudian penggerakan hobi atau ekonomi, gitu. Mereka antusias. Menurut saya hal ini kan terus terang Buleleng jadi yang pertama melakukan ini. Pertama Wah. dalam. Ini hebat juga ternyata ya, Dok. Pertama, yang lain saya sampai teman-teman itu anggaplah panas-panasin mana nih kabupaten lain gitu. Gitu. Jadi ya syukur Buleleng ini kan orangnya nggak mau kalahan. Ya, hebat sebenarnya Buleleng ini kan nggak mau kalahan. Orang Buleleng kan maju-maju dong harusnya gitu. Jadi dimanapun orang Buleleng harusnya sukses. Oke, nah berarti ini dari segi komunitasnya juga sudah lumayan banyak bisa dikatakan seperti itu, tapi tetap ya untuk keanggotaan itu masih bisa dikatakan kurang karena yang namanya komunitas itu pasti harus berkembang seperti Dok ya. Nah tapi
Sempat juga tadi mungkin kita singgung untuk di segmen pertama tadi terkait prestasi yang sudah diraih dari IMI Buleleng ini dalam setiap event itu mungkin belum maksimal seperti itu dok ya. Kira-kira itu karena apa sih dok kalau boleh tahu? Ya. Prestasi itu memang kita nggak bisa terlalu banyak ini ya, cuman di nasional kita kemarin di 2019 ada di posisi ke-8 untuk di junior ya, kejurnas motocrossnya. Posisi 8 itu udah sangat bagus menurut saya, itu pembalap kita. Cuman kalau kita bilang di Porprov ukurannya kita masih belum lah. Gitu. Tapi kalau pembalap-pembalap yang lain, road race saya rasa banyak, cuman kan eventnya event bukan berjenjang tingkat Porprov atau PON, ini yang masih ini, gitu, masih PR. Gitu. Oke, itu berarti masih PR. Nah, ini ternyata sudah ada pertanyaan dari Pak Narte yang menghubungi kita melalui WhatsApp Guntur. Nah, beliau bertanya apakah ada waktu touring promosikan kuliner asli desa atau daerah dengan makan bersama di sana juga ada sumbangan penghijauan. Jika sedang konvoy di jalan ada traffic light lampu merah apa mengikuti aturan atau dispensasi ada pengawal? Mungkin seperti itu dok pertanyaannya dok ya. Dan tadi oke terputus ya nampaknya ya. Oke ternyata penelpon tadi juga terputus. Mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Pak Narte ini dok. Ya, terima kasih Pak Narte sudah berpartisipasi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini yang semua hampir keluhan masyarakat hampir seperti itu ya, salah satu keluhannya bagaimana kita touring, apakah ada mengikuti rambu-rambu, terus kemudian mengikuti sesuai dengan aturan rambu berlalu lintas ya. Nah ini yang saya selalu tekankan kepada teman-teman, kalau touring ikuti aturan. Kemudian kalau memang touring jumlahnya besar, itu harus menginformasikan dulu ke IMI, kamu kemana dan lain sebagainya. Syukur-syukur kita bisa memberikan pengawalan. Dalam artian pengawalan ya patwal lah, apalah gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, di sanalah jadi berguna kita jadi anggota IMI. Seandainya kecelakaan bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu gampang kita berkoordinasi. Itu. Ini PR memang kita karena mengatur semua banyak orang, nggak semuanya bisa paham. Gitu. Nggak semuanya bisa paham. Termasuk kadang-kadang kan kita juga sayangkan touring orang-orang berpendidikan tapi ego gitu ya, egonya yang muncul. Ini sering memang. Nah touring untuk ke kuliner ini sudah sering, cuman mungkin ke daerah-daerah yang agak terpencil masih kurang. Kita butuh informasi itu kan, informasi yang masuk. Ini ada makanan itu di desa A, di situ ada spot ABC gitu pokoknya. Kita mau juga seperti itu biar nggak bosan gitu. Nah untuk penghijauan kita udah pernah ya, kita penghijauan itu menanam bibit bambu. Bibit bambu tuh di hutan TJ Pulet, di Penuktukan di sana tuh ada bibit bambu. Dulu Pak Bupati sempat ke sana, Pak Kapolres juga ke sana. Kita penghijauan itu komunitas off-road. Off-road yang ada di Buleleng dulu ke sana, penghijauan di sana, bibit bambu karena kan bambu ini menyimpan air kan gitu, biar nanti masyarakat kalau sudah besar bambunya diharapkan bisa ada air di sana. Itu juga sudah. Berarti untuk terkait kuliner sendiri untuk masuk ke daerah-daerah terpencil itu masih memerlukan informasi ya. Jadi mungkin dari pendengar Radio Guntur dan juga pemirsa yang lainnya yang mengetahui kuliner-kuliner yang berada di daerah terpencil atau mungkin ingin mempromosikan kulinernya sendiri bisa langsung ya dibagikan ke IMI Buleleng seperti ini ya. Nah, lalu mungkin terkait tadi juga sempat dikatakan oleh dokter bahwa jika ingin mengajak, ini berkaitan dengan touring lagi ya dok ya, jika ingin mengajak banyak orang untuk touring ini harus melapor juga lagi ke IMI Buleleng. Itu sebenarnya ada batas maksimal untuk melaksanakan touring ini atau bagaimana dok? Ya, kita kemarin sudah kita bahas itu. Minimal itu kan 15 orang itu sudah, di atas itu sudah termasuk kumpulan orang massa lah gitu ya. Karena di jalan itu kan kita tidak bisa ego ya, tidak bisa kita
Kalau kita deret-deret 15 kan mengganggu ya, Iya. gitu. Tapi kalau kita touring itu dia memberitahu, terus kemudian apalagi dia membawa surat, pemberitahuan, surat izin, itu kan kita sering terkendala di sana. Kayak kemarin ada kecelakaan gitu, ini ada touring ini, tahu nih IMI-nya. Enggak. Oh, itu karena tidak ada laporan? Iya, enggak ada pemberitahuan, kita nggak tahu. Itu yang susah. Ya. Kalau dia klub, ya klub minimal memberitahu ya, gitu. Halo Pak Dokter, saya mau touring ini, kira-kira gimana apanya gitu ya. Oh iya ya, yang penting ada. Apalagi buat event. Buat event itu kan tidak sembarangan. Ya buat event ya harus ada izin keramaiannya. Itu harus ada surat rekomendasi dari kita. Jadi nanti kalau umpamanya kita kan enggak, yang kita pikirkan itu pasti yang terjelek deh. Iya. Jangan dulu yang enak-enak aja lah gitu. Yang terjelek ya kayak kemarin di suatu tempat itu ada kejadian begini, kita dihubungin, pasti pihak berwajib menghubungi kita. Iya. Itu dulu Pak Ketua ada ini nggak? Ada surat izinnya nggak itu penyelenggaraan itu? Nggak ada. Nggak ada, pemberitahuan pun nggak ada. Ya kan akhirnya dipanggil polisi kan gitu. Jadinya ya, terkesan salah juga ya. Iya, karena itu. Jadi polisi itu begitu. Jadi urutannya ya seperti itu, harus kita inikan juga. Jadi pahami bahwa setiap yang namanya event ya, apalagi Kejurkap, Kejurda atau event nasional ya harus ada izinnya. Izin bukan saya sih yang keluarkan, tapi kan karena banyak di situ ininya, ya harus dari ini sana. Gitu. Oke, langsung dari pusatnya. Kita cuma memberikan rekomendasi. Oke, jadi dari IMI Buleleng itu hanya memberikan rekomendasi. Jadi itu kembali lagi ke pusat seperti itu ya. Oke, jadi ini nampaknya topik kita kali ini juga menarik terkait balapan, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Mungkin orang-orang juga masih salah kaprah antara yang mana balapan liar, yang mana memang sudah masuk ke komunitas ini. Tapi tadi yang sudah sempat dokter katakan bahwa orang-orang yang mengikuti balapan liar itu tidak masuk sama sekali ke komunitas ini seperti itu, Dok ya. Dan mungkin itu juga karena belum adanya surat dari pemerintah mungkin untuk menghentikan hal tersebut seperti itu, Dok ya. Ya, balapan liar pastilah sudah melanggar. Udah nggak ada benarnya sebenarnya gitu ya. Makanya tidak ada benarnya sebenarnya. Makanya saya harapkan nggak usah lagi balapan liar. Gitu. Kalau memang kan sekarang susah nyari event susah. Kita nggak, maksudnya sudah gimana lagi karena sekolah libur. Saya sering tuh setiap hari ke timur. Di timur daerah Air Saneh itu, di sana tempat balapan liar juga. Ya susah ya, kita tidak bisa dihentikan juga karena memang tidak ada peraturan yang harus menghentikan itu seperti itu, Dok ya. Iya, jadi Oke, bisa dikatakan susah juga, itu PR juga seperti itu ya. Nah mungkin bagi kalian yang mendengar ini, bagi pemirsa Radio Guntur yang mendengarkan ini, jika memang kalian tergabung dalam balapan liar, lebih baik gabung aja ke komunitas ini seperti itu ya Pak ya. Karena ini juga terkesannya bisa lebih positif dan bisa menyalurkan hobi kita untuk lebih lanjut lagi untuk menjadi atlet atau mungkin menyalurkan kegiatan-kegiatan yang seperti bakti sosial dan juga touring itu. Dan nampaknya kita juga sudah hampir memasuki 1 jam kita ya, Dok ya. Ini tidak terasa sekali, sudah hampir 1 jam kita bersama. Namun sebelum benar-benar Shanti tuntaskan untuk obrolan pagi kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin Dokter sampaikan terkait topik kita kali ini? Ya, terima kasih. Mungkin closing statement buat dari saya. Ayo kita sama-sama menjadi bagian dari komunitas yang bisa bermanfaat khususnya buat Buleleng dan umumnya buat Bali ini yang tercinta ini, agar kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke, salurkan juga bakat dan minat kalian untuk di sini ya, demi mengharumkan nama Buleleng dan juga Bali tentunya nanti ya, Dok ya. Baik, tidak terasa pemirsa Radio Guntur, kita sudah masuk ke 1 jam dan sudah 2 sesi kita lalui bersama. Terima kasih juga untuk kalian yang telah bergabung di pada obrolan kita kali ini, dan bagi Anda yang belum atau mungkin sempat terlewat pada sesi obrolan pagi kali ini untuk hari Jumat 11 September 2020, kalian bisa nanti menontonnya di YouTube Radio Guntur. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan lagi terkait topik kita hari ini, bisa nanti diberikan di kolom komentar.
Dan sebisanya kita juga akan menyampaikan ke Dokter Gede Purnamawan seperti itu ya. Mungkin juga nanti akan bisa dijawab secara langsung. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan karena kita sudah 1 jam bersama, maka waktu kembali saya serahkan ke operator. Silakan rekan Adi.